Bab 2082. Ketahuan. Jangankan api sejati Dharmakaya, mungkin hidup sendiri saja masih belum tentu bisa dipertahankan dengan baik. Tapi apa Erik Kin sudah salah memperhitungkan suasana di sekitar? Jika bisa menyembunyikan kesalahan sekecil apapun di depan mata sendiri tanpa diketahui oleh para dewa dan Dark Eye, maka menandakan jika kultivator itu berada dalam fase penilaian. Namun di seluruh partai Jihuo hanya ada beberapa kultivator yang berada pada fase penilaian. Dan jika ada kekuatan nyata di sini, setelah mengetahui jika dia dan Jesse Tang telah menyelinap masuk, mereka tidak akan duduk diam dan hanya menyaksikan saja. Tetapi jika masalahnya tidak terletak pada musuh yang terlalu kuat, maka pasti ada kesalahan dalam radius 100 kaki. Erik Kin tiba-tiba menghentikan langkah kakinya, dan jantungnya berdetak sangat cepat. Ini menunjukkan jika masalahnya bukan ada di sekitarnya, tetapi berada pada seluruh formasi, yang merupakan tata letak tertentu. Kali ini, dia tidak hanya menghentikan langkah kakinya saja, dia bahkan meraih Jesse Tang. Set. Melihat Jesse Tang yang terkejut dan ingin mengatakan sesuatu, Erik Kin membuat isyarat untuk memintanya diam. Kemudian, dengan ditatap oleh tatapan terkejut Jesse Tang, Erik Kin tiba-tiba beranjak. Di ruang di mana berbagai bentuk formasi bertumpuk, terbang jauh lebih sulit daripada berjalan di tanah. Dan Erik Kin langsung terbang tanpa peringatan. Tidak tahu alasannya, Jesse Tang hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Untungnya, Erik Kin tidak menyentuh formasi apapun. Terbang ke udara, dia tampak melihat sekeliling sebelum mendarat lagi. "Adik seperguruan, apa yang kamu lakukan?" kata dalam transmisi suara Jesse Tang dengan nada marah. Tidak masalah jika mereka tertangkap, tapi jika Erik Kin menyentuh formasi, itu akan menjadi masalah besar. Dan yang paling penting, Jesse Tang bahkan tidak tahu apa yang Erik Kin lakukan. Tetapi saat berikutnya, Erik Kin tidak menjelaskannya, tetapi meraih Jesse Tang dan langsung mundur 3 meter di rute yang aneh. Jesse Tang bahkan menjadi lebih kebingungan pada saat ini, sampai dia mencapai batu dengan Erik Kin, dia tidak menyadari apa yang akan Erik Kin lakukan. Jangan katakan apa-apa, formasi telah dipicu, dan seseorang akan datang. Namun suara Erik Kin selanjutnya membuat hati Jesse Tang mendadak panik. "Adik seperguruan, jangan bergurau di saat seperti ini." Meskipun Jesse Tang tidak bergerak, dia tidak bisa menahan transmisi suara Erik Kin dengan ekspresi curiga di wajahnya. Sudah dengan hati-hati menerobos formasi itu, dan bertanya pada diri sendiri, jika dia tidak menyentuh formasi apapun, bagaimana bisa sampai ketahuan? Lagi pula, bukankah Erik Kin tidak tahu tentang formasi? Bagaimana dia bisa tahu akan semua ini? Jika kamu tidak percaya, tunggu beberapa saat lagi. Wajah Erik Kin menunjukkan rona serius, dan dia tidak banyak menjelaskan. Sebaliknya, tangannya dengan cepat digerakkan di lengan bajunya, dengan cepat menggambarkan sesuatu. "Tunggu 5 detik. Jesse Tang terkejut. Jika apa yang dikatakan Erik Kin benar, maka mereka bisa melihat orang tersebut dalam waktu yang singkat, menandakan jika orang tersebut sudah sangat dekat dengan mereka berdua sebelumnya. Jesse Tang tidak lagi bertele-tele, berdiri diam, menghitung dalam diam. Dan tepat setelah 4 detik berlalu, jantung Jesse Tang berdebar kencang, dan dia bahkan sampai menahan nafasnya. Tepat di mana Erik Kin dan Jesse Tang menginjakkan kaki sebelumnya, terlihat beberapa cahaya pedang membelah langit dengan ganas. Pada saat yang sama, tirai cahaya di sekitarnya berkedip, seperti 4 dinding, benar-benar membatasi area itu. Lalu, sraa! Lampu pedang tajam ini menembus kehampaan dengan ganas dan menembus ke kedalaman bumi. Jesse Tang hampir berteriak karena keterkejutan yang dia rasakan. Jika dia dan Erik Kin masih berdiri di sana untuk menghancurkan formasi,
maka ketika lampu pedang ini diluncurkan, sekelilingnya juga terhalang, cukup untuk menimbulkan luka berat pada keduanya. Kemudian, orang tua berjubah hitam melewati riak tirai cahaya, tiba-tiba muncul di balik cahaya pedang. Lelaki tua itu memiliki uban dan kerutan yang dalam di wajahnya, kultivasinya telah mencapai fase transendensi puncak. Dia menundukkan kepalanya, mengambil beberapa tanah di tanah, dan menyipitkan matanya. Tidak melarikan diri ke tanah atau menggunakan metode penyembunyian, kemana penyusup itu pergi. Dia menyapu dengan ekspresi suram keadaan di sekeliling, dan dalam cahaya redup malam, matanya tajam seperti ular berbisa. Lokasi lelaki tua itu hanya berjarak 3 meter dari keduanya. Sepintas, lelaki tua itu tidak bisa melihat mereka berdua meskipun mereka terhalang oleh tirai tipis. Tapi di sisi Erikin, dia bisa melihat lelaki tua itu melalui tirai tipis. Pada jarak 3 meter, Jesse Tang bahkan bisa dengan jelas melihat lekukan yang sangat keriput di wajah lelaki tua itu, termasuk sepasang mata yang sinis dan licik. Melihat para penjaga mendekat, Jesse Tang menjadi lebih gugup, menutupi mulutnya dengan tangannya, keringat membasahi pakaiannya dalam sekejap. Yang lebih mengejutkannya adalah penilaian Erikin. Apa yang Erikin katakan memang benar, orang itu pasti menemukan jika ada yang tidak beres, tapi tidak menyentuh keduanya sampai mereka berdua masuk ke dalam jebakan yang sudah dia buat. Saat keduanya tidak bisa menghindar, maka pilihan terbaik adalah melakukan penyerangan. Tapi jaraknya begitu dekat, dan dia tidak menyadarinya. Dan bagaimana Erikin bisa menyadari jika orang tua itu sedang mendekat? Tapi segera, Jesse Tang tidak punya waktu untuk memikirkannya lebih dalam lagi. Apa yang membuat detak jantungnya terus bertambah cepat adalah jika lelaki tua itu mulai memperluas jangkauan pencarian di sekitar setelah tidak menemukan petunjuk tentang keberadaan mereka berdua. Pada saat ini, tujuan berikutnya adalah untuk datang ke tempat mereka bersembunyi. Apa yang harus dilakukan sekarang? Begitu dia melewati formasi tirai cahaya ini, dia pasti akan menemukan keberadaan mereka berdua. Jesse Tang menggertakkan giginya dan melirik Erikin yang berdiri di sebelahnya. Bersambung.